Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Etika Profesi PIAUD 6B yang beranggotakan 1. Devina Seva Andiani, 2. Isnaini Nurul, 3. Sri Solehah, 4. Bella Setia, 5. Salma Nur, 6. Hesti Diana, 7. Nabila Putri, 8. Haniatul Masrurah, 9. Galuh Sandra, 10. Ainun, 11. Niken. Kami akan menjelaskan tentang kebijakan guru di Indonesia. Saya Devina Seva Andiani, NIM 183131038, akan menjelaskan Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian. A. Pengertian standar penilaian dan penilaian pendidikan. Standar penilaian merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar anak. Penilaian pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar anak. B. Prinsip penilaian. Ada 9 prinsip penilaian sebagai berikut. 1. Shahih, yaitu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. 2. Objektif, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. 3. Adil, yaitu penilaian tidak menguntungkan atau merugikan anak. 4. Terpadu, yaitu penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 5. Terbuka, yaitu prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 6. Menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek. 7. Sistematis, yaitu penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap. 8. Beracuan kriteria, yaitu penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 9. Akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Saya Isnaini Nurul Safitri, NIM 183131042, akan menjelaskan tentang C. Teknik dan instrumen penilaian. 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, penugasan seseorang atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik memenuhi persyaratan. A. Substansi adalah mempresentasikan kompetensi yang dinilai. B. Konstruksi adalah memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Dan yang C. Bahasa adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. D. Mekanisme dan prosedur penilaian. 1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidikan, satuan pendidikan, dan pemerintah.
2. Perencanaan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang penjabarannya merupakan bagian dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Saya Sri Salja Gunawan akan menjelaskan tentang penilaian oleh pendidik dan penilaian oleh satuan pendidikan. Nah, penilaian oleh pendidik ini dibagi menjadi 6 poin. Poin pertama adalah mengembangkan indikator pencapaian KD. Mengembangkan indikator pencapaian KD yang dimaksud adalah kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan untuk menilai ketercapaian hasil pembelajaran dan juga dijadikan tolak ukur sejauh mana penguasaan siswa. Kemudian poin yang kedua adalah memiliki teknik penilaian. Memilih teknik penilaian dalam memilih teknik penilaian pendidik juga harus memperhatikan beberapa hal, yaitu A. Observasi dengan pengamatan langsung, B. Catatan anekdot, C. Catatan berkesinambungan, D. Catatan spesimen, E. Time sampling, F. Event sampling, dan yang terakhir G. Daftar cek. Kemudian poin yang ketiga adalah mengolah hasil penilaian. Mengolah hasil penilaian, pengolahan yang dilakukan dengan cara mencari rata-rata dari sekumpulan data perkembangan anak yang membuat indikator atau KD yang sama. Kemudian, pada penilaian di PAUD lebih difokuskan bagaimana anak belajar dan bukan hasil dari belajar anak. Kemudian untuk yang poin 4 adalah mengembalikan hasil pemeriksaan. Mengembalikan hasil pemeriksaan yang dimaksud ini adalah mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan anak disertai memberikan komentar yang mendidik agar anak menjadi termotivasi. Kemudian yang kelima, memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran agar guru dapat mengetahui sejauh mana perkembangan anak. Kemudian, guru dapat memberikan dorongan pada anak agar dapat mencapai kualitas akademik yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah poin yang ke-6, melaporkan hasil penelitian. Melaporkan hasil penilaian. Nah, melaporkan hasil penilaian yang dimaksud ini adalah melaporkan hasil penilaian perkembangan anak selama mengikuti proses pembelajaran. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penilaian oleh satuan pendidikan. Nah, penilaian oleh satuan pendidikan ini dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama adalah menentukan nilai akhir kelompok. Menentukan nilai akhir kelompok yang dimaksud adalah menentukan nilai akhir kelompok dengan cara mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik. Kemudian yang poin yang kedua adalah melaporkan hasil penilaian. Melaporkan hasil penilaian yang dimaksud adalah dengan cara memberikan buku raport yang berisi nilai-nilai siswa kepada orang tua atau wali. Kemudian poin yang terakhir adalah poin yang ketiga, menerbitkan ijazah. Menerbitkan ijazah yang dimaksud adalah menerbitkan surat kelulusan peserta didik dan menandakan bahwa siswa sudah lulus. Saya Bella Setianingrum, NIM 183131048. Di sini saya akan menjelaskan tentang Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Yang pertama berisi tentang perencanaan proses pembelajaran yang berisi pertama silabus. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah. Yang kedua, berisi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif
serta kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Saya Salma Fatihah, NIM 18313131051 akan menjelaskan tentang komponen RPP dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Komponen RPP 1. Identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema, dan jumlah pertemuan. Standar 2. Standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. 3. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. 4. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadikan acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 6. Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. 7. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. 8. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. 9. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ada 3. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 2. Inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 3. Penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan. Penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. 10. Hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. 11. Sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. C. Prinsip-prinsip penyusunan. Prinsip penyusunan. 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik.
RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. 2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, semangat belajar. 3. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 4. Keterkaitan dan keterpaduan RPP. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Saya Hesti Diana Islamiati, NIM 183131054, akan menjelaskan tentang pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran terdiri dari persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran ada 2. Yang pertama, beban kerja minimal guru. Beban kerja guru mencakup kegiatan pokok seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing, dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. Beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam 1 minggu. Yang kedua, pengelolaan kelas. Agar pembelajaran dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar, perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik. Yang kedua, tutur kata guru harus santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik. Yang ketiga, guru harus menyesuaikan materi pembelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik. Yang keempat, guru harus menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan, dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang kelima, guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keenam, guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Yang ketujuh, guru menghargai pendapat peserta didik. 8. Guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi. Yang kesembilan, guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pertama, kegiatan pendahuluan. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran yang dapat meliputi proses eksplorasi dan elaborasi. Pertama, eksplorasi.
Proses eksplorasi melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan sesuai dengan tema materi yang akan dipelajari. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik, serta antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. Yang kedua, elaborasi. Proses elaborasi membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru. Memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun kelompok. Memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik. Berfungsi sebagai narasumber fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa baku dan benar. Yang ketiga dan yang terakhir, kegiatan penutup. Melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri Sandini, NIM 183131057. Saya akan menjelaskan poin keempat tentang penilaian hasil pembelajaran dan poin kelima pengawasan proses pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian, pengawasan proses pembelajaran meliputi 1. Pemantauan. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Yang kedua, supervisi. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru dengan standar proses dan mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses pembelajaran. Yang keempat, pelaporan. Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran dilaporkan pada pemangku kepentingan.
Perkenalkan, nama saya Haniyatul Masruroh, NIM 183131060. Saya di sini akan menjelaskan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1. Jabatan fungsional guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Yang kedua, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ketiga, kegiatan pembelajaran adalah kegiatan guru dalam menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik. Bab 2. Rumpun jabatan, jenis guru, kedudukan dan tugas utama. Pasal 2. Jabatan fungsional adalah jabatan tingkat keahlian termasuk dalam rumpun pendidikan tingkat taman kanak-kanak dasar, lanjutan, dan sekolah khusus. Pasal 5. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Saya Galuh Sandra Pratiwi, NIM 183131063, akan menjelaskan tentang bab 3, kewajiban, tanggung jawab, dan wewenang. Pasal 6, kewajiban guru dalam melaksanakan tugas adalah A. Merencanakan pembelajaran bimbingan, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan, serta melaksanakan pembelajaran, perbaikan, dan pengayaan. B. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. C. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga. D. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika. Dan E. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pasal 7. Guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik sesuai dengan yang dibebankan kepadanya. Pasal 8. Guru berwenang memilih dan menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran atau bimbingan, dan alat penilaian atau evaluasi dalam melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru. Bab 4. Instansi pembina dan tugas instansi pembina. Pasal 9. Instansi pembina jabatan fungsional guru adalah Departemen Pendidikan Nasional. Pasal 10. Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 mempunyai tugas membina jabatan fungsional guru menurut peraturan perundang-undangan
dengan fungsi antara lain: A. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru. B. Penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional guru. C. Penetapan standar kompetensi guru. D. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional guru. E. Sosialisasi jabatan fungsional guru serta petunjuk pelaksanaannya. F. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis fungsional guru. G. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis dan penetapan sertifikasi guru. H. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional guru. I. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional guru. J. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik guru. Dan K. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional guru. Selanjutnya saya Ainun Indriani Purwoko NIM 183131066 akan menjelaskan pada bab 5 mengenai unsur dan subunsur kegiatan. Pada pasal 11 mengenai unsur dan subunsur kegiatan guru yang dinilai angka kreditnya. Unsur dan subunsur kegiatan guru yang pertama yaitu dalam pendidikan, meliputi 1. Pendidikan formal dan memperoleh gelar ijazah. 2. Pendidikan dan pelatihan atau diklat prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPP prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi. Unsur kedua, pembelajaran, bimbingan, dan tugas tertentu meliputi yang pertama, melaksanakan proses pembelajaran bagi guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua, melaksanakan proses bimbingan bagi guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga, melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Unsur yang ketiga, pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi 1. Pengembangan diri, meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Dan unsur yang terakhir yaitu penunjang tugas guru meliputi memperoleh gelar ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya serta memperoleh penghargaan tanda jasa. Selanjutnya pada bab 7 mengenai rincian kegiatan dan unsur yang dinilai. Terdapat pasal 13 mengenai rincian kegiatan guru kelas, guru bimbingan konseling, dan tugas tambahan. Yang pertama yaitu kegiatan guru kelas. Guru kelas biasanya memiliki kegiatan seperti menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan, menyusun silabus pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional. Selanjutnya, kegiatan dari guru bimbingan dan konseling biasanya yaitu menyusun satuan layanan bimbingan dan konseling. Kedua, melaksanakan bimbingan dan konseling per semester. Ketiga, menyusun alat ukur atau lembar kerja program bimbingan dan konseling. Yang keempat, mengevaluasi proses dan hasil bimbingan dan konseling. Dan kelima, menganalisis hasil bimbingan dan konseling. Selanjutnya pada pasal 15 mengenai penilaian kerja guru. Pada pasal ini dapat disebutkan bahwa penilaian kerja guru dari subunsur pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dan atau tugas lain yang relevan didasarkan atas aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan biaya. Dan penilaian kinerja guru diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Selanjutnya pada pasal 18 mengenai tugas guru yang bertugas di daerah khusus. Pada pasal 18 ini dapat disebutkan mengenai angka kredit guru.
Guru yang bertugas di daerah khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 kali selama masa karirnya sebagai guru. Kedua, guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut paling singkat telah bertugas selama 2 tahun secara terus-menerus di daerah khusus. Selanjutnya, pada pasal 19 mengenai guru yang memiliki prestasi kerja. Yang dimaksudkan pada pasal 19 ini, guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa diberi penghargaan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Pada pasal 20 mengenai ketentuan angka kredit guru membuat karya tulis ilmiah. Guru yang secara bersama membuat karya tulis ilmiah di bidang pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu diberikan angka kredit yang berbeda sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, apabila terdiri dari 2 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 60% untuk penulis utama dan 40% untuk penulis pembantu. Yang kedua, apabila terdiri dari 3 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 50% untuk penulis utama dan masing-masing 25% untuk penulis pembantu. Yang ketiga, apabila terdiri dari 4 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 40% untuk penulis utama dan masing-masing 20% untuk penulis pembantu. Sedangkan jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang disebutkan sebelumnya paling banyak terdapat 3 orang. Yang selanjutnya, pasal 28 mengenai wewenang pejabat mengenai kredit guru. Pada ayat pertama disebutkan bahwa angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan atau pangkat guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat kedua, keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh guru yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pada pasal 30 mengenai pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru. Pada pasal 30 ini terdapat ayat 1 yang berbunyi, pegawai negeri sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional guru harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 dan bersertifikat pendidik. Yang kedua, pangkat paling rendah penata muda golongan 3A. Ketiga, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau DP3 paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Dan syarat yang terakhir yaitu memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi. Pada ayat kedua berbunyi, pengangkatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut adalah pengangkatan yang dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional guru melalui pengangkatan calon pegawai negeri sipil, jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Perkenalkan, nama saya Niken Oktavia, NIM 193131036. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Bab 10, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional guru. Pasal 34, syarat guru yang dibebaskan sementara dari jabatan. Yang pertama, dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat. Yang kedua, diberhentikan sementara sebagai pegawai negeri sipil. Yang ketiga, ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional guru.
Yang keempat, menjalani cuti di luar tanggungan negara. Dan yang kelima, melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih. Pasal 36, aturan apabila guru diberhentikan. Guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat. Bab 11, sanksi. Pasal 37, konsekuensi guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit atau PAK. Yaitu pada ayat 2, guru yang terbukti memperoleh penetapan angka kredit dengan cara melawan hukum diberhentikan sebagai guru dan wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi, tunjangan fungsional, maslahat tambahan, dan penghargaan sebagai guru yang pernah diterima setelah yang bersangkutan memperoleh dan mempergunakan penetapan angka kredit tersebut. Bab 12, ketentuan peralihan. Pasal 41 tentang guru berpangkat, memiliki ijazah dan belum memiliki ijazah. Ayat 1, guru yang berpangkat pengatur muda golongan ruang 2A sampai dengan pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D pada saat peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah sarjana atau diploma 4, melaksanakan tugas utama guru sebagai guru pertama dengan sistem kenaikan pangkat menggunakan angka kredit sebagaimana tercantum pada lampiran 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Ayat 2, guru yang berpangkat pengatur muda golongan ruang 2A sampai dengan pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D pada saat peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berlaku sampai dengan akhir tahun 2015 belum memiliki ijazah sarjana atau diploma 4 dan belum mencapai pangkat penata muda golongan 3A, tetap melaksanakan tugas utama guru sebagai guru pratama. Ayat 3, guru yang belum memiliki ijazah sarjana atau diploma 4 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, apabila memperoleh ijazah sarjana atau diploma 4 yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu, diberikan angka kredit sebesar 65%. Angka kredit kumulatif diklat, tugas utama, dan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah sarjana atau diploma 4 yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu dengan tidak memperhitungkan angka kredit dan kegiatan penunjang. Ayat 4, guru yang belum memiliki ijazah sarjana atau diploma 4 yang sudah memiliki pangkat penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B ke atas apabila memperoleh ijazah sarjana atau diploma 4 yang sesuai dengan bidang dan tugas yang mampu diberikan angka kredit sebesar 100% dari tugas utama dan pengembangan keprofesian berkelanjutan ditambah angka kredit ijazah sarjana atau diploma 4 yang sesuai dengan bidang tugas yang diampu dengan memperhitungkan angka kredit unsur penunjang sesuai pada lampiran 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Ayat 5, guru yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma 4 yang tidak sesuai dengan bidang tugas yang diampu diberikan angka kredit sesuai pada lampiran 1 Peraturan Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini. Pasal 42 tentang penjabat yang berwenang menetapkan angka kredit guru golongan 2. Yang pertama, Kepala Kantor Departemen Agama bagi guru mata pelajaran pendidikan agama dan guru pada madrasah. Yang kedua, pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon 2 bagi guru di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Yang ketiga, kepala dinas yang membidangi pendidikan bagi guru di lingkungan provinsi. Yang keempat, kepala dinas yang membidangi pendidikan bagi guru di lingkungan kabupaten atau kota.
Pasal 34 tentang penjabat yang dapat usul menetapkan angka kredit guru golongan 2. Yang pertama, kepala sekolah yang bersangkutan kepada kepala kantor Departemen Agama bagi guru mata pelajaran pendidikan agama dan guru pada madrasah. Yang kedua, kepala sekolah yang bersangkutan kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pendidikan setingkat eselon 2 bagi guru di instansi di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Yang ketiga, kepala sekolah yang bersangkutan kepada kepala dinas yang membidangi pendidikan di kabupaten kota bagi guru di lingkungan kabupaten kota. Yang keempat, kepala sekolah yang bersangkutan kepada kepala dinas yang membidangi pendidikan di provinsi bagi guru di lingkungan provinsi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.